Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika Tan Yun dan Fang Zixi tiba di perbatasan Nanzhou, mereka menemukan bahwa kota benteng perbatasan telah dihancurkan. Dari kesegaran darahnya, Tan Yun dapat melihat bahwa waktu ketika pasukan iblis membasuh kota dengan darah paling lama sebulan yang lalu. Saya berharap bisa menyusul Yunxi, ucap Tan Yun dan Fang Zixi menuju kota leluhur Nanzhou di pusat wilayah ilahi Nanzhou dengan kecepatan tercepat. Dalam 6 bulan berikutnya, kota-kota yang dilalui Tan Yun dan keduanya masih utuh, dan mereka jelas tidak diserang oleh pasukan iblis. Tan Yun menduga bahwa alasan mengapa pasukan iblis tidak membantai kota adalah karena mereka pergi langsung ke kota leluhur Nanzhou. Zixi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di kota leluhur Nanzhou? Ucap Tan Yun bertanya sambil terbang. Fang Zixi memikirkannya dan berkata, dengan kecepatan kami akan tiba dalam 7 hari, ucap Fang Zixi. Di luar kota leluhur Nanzhou, di dataran yang luas, ada ratusan ribu mayat iblis di mana-mana, dan setidaknya 3 juta iblis telah mati. Di sekitar setiap mayat iblis, ada ribuan mayat manusia. Kota leluhur Nanzhou damai, dan formasi pertahanan masih ada. Jelas, tentara leluhur Nanzhou memiliki pertempuran yang menentukan dengan tentara iblis di luar kota leluhur Nanzhou. Pada saat ini, di ujung dataran di luar kota leluhur Nanzhou, lebih dari 6 juta iblis yang selamat berkumpul bersama dengan bekas luka. Di kaki gunung yang jauh di seberang pasukan iblis, puluhan ribu jenderal dari dinasti leluhur Nanzhou sedang menunggu dalam pertempuran dengan pasukan miliaran. Meskipun pasukan dinasti leluhur Nanzhou jauh melebihi pasukan iblis dalam jumlah, mereka melihat pasukan iblis, dan mata mereka menunjukkan lebih banyak bukan niat bertarung, tetapi ketakutan. Di antara pasukan iblis dan pasukan dinasti leluhur Nanzhou, di atas dataran yang luas, kekosongan terus-menerus runtuh, dan langit ditusuk dengan cahaya pedang. Jelas kuat dan bertarung. Di langit, rambut Raja Iblis Agung menari, dan sudut mulutnya dipenuhi darah, dan dia dikepung oleh Huyan Zhang dan penjaga Ouqi dari Bliss Shenzong. Sekarang Huyan Zhang adalah tingkat pertama dari alam leluhur Dao tertinggi, dan pelindung suci sama dengan Raja Iblis Agung. Tubuh Huyan Zhang dipenuhi dengan kekuatan kematian, memegang pedang, dia tersenyum jahat. Raja Iblis Agung, Anda pasti tidak mengira bahwa saya, Huyan Zhang, benar-benar melangkah ke alam leluhur Dao tertinggi kan? Master Sekte memberitahumu, jika Master Sekte ini masih di alam leluhur Dao seperti sebelumnya, aku pasti bukan lawanmu. Tapi sekarang berbeda, Master Sekte ini adalah alam leluhur Dao tertinggi, bahkan jika tidak ada penjaga sekte membantu aku bisa membunuhmu juga, ucap Huyan Zhang. Raja Iblis Agung mendengar kata-kata itu, matanya menunjukkan tanda mundur, sambil menahan serangan Huyan Zhang dan Hu Zhongsenglao, dia berteriak. Yunxi, ayo mundur, di masa depan, angkat wilayahmu, datang dan balas dendam, ucap Raja Iblis Agung. Setelah beberapa saat, tidak ada jawaban dari Yu Yunxi di langit yang jauh, tapi suara kesakitan darinya. Raja Iblis Agung melepaskan kesadaran sihirnya dan menemukan bahwa Yu Yunxi yang berada dalam pertempuran yang menentukan dengan Kaisar Agung Shizu yang berada di kesempurnaan agung alam leluhur Dao, telah lolos dari pedang fatal Kaisar Agung Shizu, tetapi ditampar di dada oleh Kaisar Agung Shizu, dan terbang puluhan juta kaki. Puff! Pada saat ini, Yu Yunxi batuk seteguk darah, dan setelah tendangan voli untuk menghentikan tubuhnya, pupil ungunya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Bibi, bisakah kamu berurusan dengan mereka berdua, ucap Yu Yunxi. Iya, Raja Iblis Agung suara itu datang, tapi aku khawatir kamu bukan lawan kejam Kaisar Agung Shizu. Selama kamu bisa melakukannya, Bibi, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, tidak peduli apa, aku akan membunuhnya hari ini, ucap Yu Yunxi. Suara Yu Yunxi mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Oke, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, ucap Raja Iblis Agung. Setelah suara Raja Iblis Agung datang, Kaisar Agung Shizu memegang pedang ilahi, dan kekuatan 5 elemen dan Feng Lei Daozu meletus di tubuhnya. Dia memegang pedang ilahi dengan marah dan menunjuk Yu Yunxi. Kamu binatang jahat, bagus untuk menipu Kaisar ini. Kaisar ini mengira kamu adalah putri Kaisar ini, tapi aku tidak pernah mengira kamu bukan.
Tanpa menunggu Kaisar Agung Suzu selesai berbicara, Yu Yunxi berkata dengan dingin, "Kamu bajingan, tutup mulut. Saat itu kamu membunuh ayahku, dan wanita beracun, Permaisuri Liu, memaksa ibuku mati. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam orang tuaku. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia," ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Kaisar Agung Shizu menyeringai dan berkata, "Oke, sangat bagus, karena kamu bukan putriku, itu sangat bagus. Awalnya ibumu tidak melahirkan anak untukku, dan sekarang sama denganmu. Hahaha, ahahaha," ucap Kaisar Agung Shizu. Mendengar kata-kata Kaisar Agung Shizu, Yu Yunxi gemetar karena marah. "Tak tahu malu," ucap Yu Yunxi. Bom! Tiba-tiba, langit runtuh, dan hantu dengan ketinggian 1.000.000 kaki muncul dari belakang Yu Yunxi. Segera, napas Yu Yunxi meroket. Rambut merah Yu Yunxi menari-nari, dan sihir hitam mengerikan keluar dari tubuhnya, dan dia menyerang Kaisar Agung Shizu. Dalam sekejap, dia bertarung sengit dengan Kaisar Agung Shizu lagi. Kaisar Agung Shizu menggunakan semua kemampuannya dan melepaskan sinar pedang yang menakutkan. Armor di tubuh Yu Yunxi muncul ke permukaan. Satu set armor sihir merah darah dipadatkan. Setelah semua cahaya pedang menebas pada armor sihir, itu runtuh. Armor sihir menjadi hancur, dan gumpalan darah menyembur keluar dari tubuh Yu Yunxi. Jika dilihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tubuh Yu Yunxi sudah dipenuhi dengan luka yang terbuka di kulit. Meski begitu, Yu Yunxi tidak bergeming, memikirkan kematian orang tuanya, dia telah melupakan rasa sakitnya, hanya satu pikiran, untuk membunuh Kaisar Agung Shizu dengan cara apapun. Selama setengah jam berikutnya, Yu Yunxi berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yu Yunxi buru-buru menghindari pedang yang menusuk, matanya menunjukkan sedikit kejahatan, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, hampir menempel pada pedang Kaisar Agung Shizu, dan muncul di depannya, paku tajam di tangan kanannya, seperti kilat, dia meraih tenggorokan Kaisar Agung Shizu. Uci, kecepatan Yu Yunxi yang tiba-tiba membuat hati Kaisar Shizu ketakutan. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengelak tepat waktu, dan luka 5 jari yang mengejutkan ditarik di lehernya. Darah menyembur keluar dari lukanya. "Kamu bajingan kecil, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu," Kaisar Agung Shizu meraung. "Ketika Kaisar ini menangkapmu, mari kita lihat bagaimana Kaisar ini menghancurkanmu," ucap Kaisar Agung Shizu. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Fang Zixi dengan cepat melintasi lautan awan. "Zixi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota leluhur Nanzu?" ucap Tan Yun. "Ini akan memakan waktu paling lama 1 jam, Fang Zixi menghibur. "Tan Yun, jangan khawatir, karena Yunxi datang dengan Raja Iblis Agung, dia akan baik-baik saja," ucap Fang Zixi. "Iya." Tan Yun mengangguk dan terbang bersama Fang Zixi selama hampir 1 jam. Tiba-tiba, suara wanita yang menyakitkan terdengar. Mendengar suara yang dikenalnya, Tan Yun yang terbang di lautan awan, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat dan berkata, "Ini Yunxi," ucap Tan Yun. Bas! Tan Yun segera melepaskan indera ilahi dan dengan cepat menjulur ke depan. Kemarahan meletus tiba-tiba. Tetapi Tan Yun lah yang menemukan bahwa Yu Yunxi yang penuh bekas luka, ditinju di perut bagian bawah dengan pedang oleh Kaisar Agung Shizu dan memukul dadanya dengan telapak tangan. Yu Yunxi menyemburkan darah dari mulutnya dan terlempar oleh telapak tangan. Tetapi ketika Tan Yun mendengar apa yang dikatakan Kaisar Agung Shizu selanjutnya, dia menjadi semakin marah. Tapi Kaisar Agung Shizu yang berkata dengan senyum jahat, "Bajingan kecil, kamu akan ditangkap. Kaisar ini berjanji padamu bahwa aku pasti akan memanjakanmu di masa depan, jika tidak, Kaisar ini pasti akan menghancurkan keindahan." Hahaha, ucap Kaisar Agung Shizu. Menahan amarah di hatinya, Tan Yun mengirim suara ke Fang Zixi. "Zixi, pergi dan bantu Raja Iblis Besar dan berurusan dengan Huyanzang, dan pelindung suci, aku akan pergi dan membantu Yunxi," ucap Tan Yun. Oke, setelah transmisi suara Fang Zixi, dia menahan napas dan menggunakan teknik tembus pandang, menuju Raja Iblis Agung yang bertarung dengan Huyanzang dan pelindung suci. Tan Yun dengan kemarahan yang mengerikan, dia juga menggunakan teknik tembus pandang dan menghilang ke lautan awan yang luas. Setelah 3 napas, Yu Yunxi yang terluka meneteskan darah dari sudut mulutnya. Memikirkan kematian orang tuanya,
dia tidak berniat mundur di hadapan Kaisar Agung Shizu. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat membunuhmu, ucap Yu Yunxi. Saat Yu Yunxi hendak menyerang Kaisar Agung Shizu, suara Raja Iblis Agung datang dari cakrawala yang jauh. Xier, kamu bukan lawan Kaisar Agung Shizu, jangan bertarung dengannya, lari, beri bibimu setengah jam lagi, bibi bisa membunuh keduanya untuk membantumu, sekarang bibi tidak bisa pergi untuk menyelamatkanmu, jangan impulsif, dengarkan bibi dan lari, ucap Raja Iblis Agung. Mendengar suara cemas dari Raja Iblis Agung, Yu Yunxi tidak mau, berbalik dan melarikan diri di udara, berniat untuk menunda selama setengah jam. Pada saat ini, Sauwar Huyanzang datang, Kaisar Shizu, Iblis Agung ini menjadi semakin berani dalam pertempuran, datang dan bantu Master Sekte dan Pelindung Suci ini, jika tidak, kita berdua akan dibunuh olehnya, ucap Huyanzang. Kaisar Agung Shizu menunjukkan sinar di matanya, dan dia pura-pura tidak mendengar dan mengejar Yu Yunxi. Alasan mengapa Kaisar Agung Shizu tidak pergi untuk menyelamatkan adalah karena keegoisannya. Menurut Sumpah Perjanjian Darah, selama salah satu dari dirinya dan Huyanzang meninggal, Perjanjian Darah akan secara otomatis dicabut. Oleh karena itu, dia pura-pura tidak mendengarnya, dan berharap Huyanzang dan Hu Zhongzhenglao akan dibunuh oleh Raja Iblis Agung, dan kemudian Raja Iblis Agung akan terluka parah, dan kemudian dia akan membunuh Raja Iblis Agung sendiri, terus, apalagi wilayah Dewa Benua Selatan, bahkan wilayah ilahi Benua Barat akan menjadi miliknya. Sialan, apakah kamu tidak mendengarku? Master Sekte memerintahkanmu untuk datang dan membantu, ucap suara gemuruh Huyanzang datang lagi. Kali ini, Kaisar Agung Shizu tahu bahwa dia tidak bisa lagi berpura-pura tuli dan bisu, jadi dia berkata, Saudara Huyan, jangan panik, saya akan menangkap Yu Yunxi dalam sekejap, dan kemudian saya akan datang ke membantumu, ucap Kaisar Agung Shizu. Oke, kalau begitu cepatlah, ucap Huyanzang. Huyanzang tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa terlalu marah, jika Kaisar Agung Shizu tidak datang untuk membantunya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Adapun Kaisar Agung Shizu, di dalam hatinya, dia berkata bahwa itu sebentar, atau dia bisa berlama-lama, dan dia tidak akan membantu setelah beberapa saat. Oke, setelah Kaisar Agung Shizu menanggapi dengan santai, kekuatan 5 elemen dan leluhur angin dan guntur dao melonjak keluar dari tubuhnya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Pada kecepatan ini, dia dapat mengejar Yu Yunxi paling cepat. Waktu berlalu, dan momen berlalu dengan cepat. Kaisar Agung Shizu tersenyum dan muncul ribuan kaki di belakang Yu Yunxi. Kecantikan kecil, Kaisar ini menyukai wanita cantik dari keluarga iblismu. Tapi aku memang mendapatkan ibumu, dan itu sama sekarang, tidak masalah apakah aku bisa mendapatkan hatimu atau tidak, yang penting aku bisa mendapatkanmu, hahaha, ucap Kaisar Agung Shizu. Mendengarkan kata-kata sang ibu dari Kaisar Agung Shizu, Yu Yunxi menggertakkan giginya dengan marah, tidak tahu malu, aku bertarung denganmu hari ini, ucap Yu Yunxi. Setelah itu, Yu Yunxi tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang tak terkendali, tetapi itu adalah kepalanya, dan nyala api hitam muncul. Tapi dia ingin membakar jiwa iblisnya sendiri. Jangan bakar jiwa iblismu, Yunxi, atau itu akan menyebabkan kerusakan permanen. Tiba-tiba, suara pria yang cemas meledak dari kehampaan yang kosong. Mendengarkan suara yang familiar, tubuh halus Yu Yunxi bergetar, Tan Yun dengan rambut putih, tiba-tiba melompat keluar dari kehampaan seperti harimau dan muncul di langit. Yu Yunxi belum pulih, dia pingsan. Xier, melalui kesadaran ilahi, setelah mengetahui bahwa Yu Yunxi telah tersingkir tiba-tiba, Raja Iblis Agung itu berteriak dengan cemas. Jangan khawatir, dia adalah Tan Yun dan tidak akan menyakiti Yunxi. Pada saat ini, Fang Zixi tiba-tiba terbang keluar dari langit memegang pedang ilahi dan berdiri dengan Raja Iblis Agung. Siapa kamu? Ucap Raja Iblis Agung itu menatap Fang Zixi, sangat waspada. Tidak masalah siapa saya, yang penting saya di sini untuk membantu Anda sekarang. Suara Fang Zixi baru saja jatuh, dan Huyanzang yang berada di tingkat pertama dari alam leluhur tertinggi, menatap Fang Zixi dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya di matanya. Kamu bahkan telah dipromosikan ke alam leluhur Dao tertinggi, ucap Huyanzang. In mengejutkan kan? Ucap Fang Zixi memandang Huyanzang yang tergores oleh cakar iblis, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hari ini kamu mati, ucap Fang Zixi.
Fang Zixi memandang Raja Iblis Agun Fei dan berkata, saya akan berurusan dengan pelindung suci, Anda datang untuk berurusan dengan Huyan Zhang, dan saya akan membantu Anda setelah saya membunuh pelindung suci, ucap Fang Zixi. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman, dan usulanmu, Raja Iblis Agung ini setuju, ucap Raja Iblis Agung. Ada senyum di sudut mulut Raja Iblis Agung. Melihat ini, Huyan Zhang merasa tidak enak, dan berteriak dengan suara serak. Hu Zhongsheng Lao, Kaisar Agung Shizu, Fang Zixi ada di sini, kita bukan lawannya, pergi ke selatan melarikan diri dari kota leluhur, ucap Huyan Zhang. Setelah mengatakan ini, Huyan Zhang dan Sage Huzong meletus dengan energi leluhur dari tubuh mereka, dan mereka berbalik dan melarikan diri untuk hidup mereka dengan cepat melintasi dataran. Pada saat ini, di sisi lain langit, Tan Yun berdiri di udara, dengan lengan kirinya melingkari Yu Yunxi yang terluka, melihat bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya, itu seperti pedang tumpul berkarat yang menusuk jantungnya. Gadis bodoh, istirahatlah yang baik. Ketika kamu bangun, sudah waktunya untuk mengeksekusi Kaisar Agung Shizu, ucap Tan Yun. Setelah suara Tan Yun baru saja jatuh, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap Kaisar Agung Shizu dengan niat membunuh. Kaisar Agung Shizu yang mencoba melarikan diri ketika dia mendengar teriakan Huyan Zhang, tiba-tiba tertawa, dan dia berkata dengan suara menyeringai, Saudara Huyan, jangan takut, Tan Yun hanya di tingkat kelima dari alam Dao Suci. Bajingan ini tunangan Fang Zixi, selama Kaisar ini menangkapnya, kita bisa memeras Fang Zixi, ucap Kaisar Agung Shizu. Mendengar ini, Huyan Zhang hendak mengatakan sesuatu ketika dia menemukan bahwa Raja Iblis Agung telah menyusul, dan Fang Zixi juga menyusul pelindung suci. Jelas, Huyan Zhang dan pelindung suci tidak bisa melarikan diri. Pelindung suci, Huyan Zhang berkata dengan tegas, selama kita berdiri sejenak dan menunggu sampai Kaisar Agung Shizu menangkap Tan Yun, kita akan menjadi pemenang terakhir, ucap Huyan Zhang. Dalam pandangan Huyan Zhang, selama Kaisar Agung Shizu menangkapnya Tan Yun dapat mengancam Fang Zixi dan berbalik untuk menghadapi Raja Iblis Agung, pada saat itu, dia akan menjadi pemenang terakhir. Di hati Huyan Zhang dan pelindung suci, Tan Yun yang sama sekali tidak percaya pada tingkat kelima alam Dao Suci adalah lawan dari Kaisar Agung Shizu yang berada di kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Oke, setelah pelindung suci menjawab, dia berteriak, memegang pedang ilahi, berbalik di udara, merobek langit dengan cahaya pedang yang menakutkan, dan bertarung dengan Fang Zixi. Segera setelah mereka berdua saling berhadapan, pelindung suci berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Saudara Yuxian, terserah Anda apakah kita hidup atau mati kali ini, ucap Huyan Zhang berteriak, dan menyerang Raja Iblis Agung. Jangan khawatir, Kaisar ini mudah untuk membunuhnya, ucap Kaisar Agung Shizu. Kaisar Agung Shizu menatap Tan Yun dan mencibir, mungkin Anda masih belum tahu ranah Kaisar ini. Itu benar, jika Anda tahu, Anda tidak berani berdiri di sini lagi. Kamu dengar Kaisar ini dengan jelas, Kaisar ini adalah kesempurnaan agung dari alam leluhur Dao, dan kamu hanyalah seekor semut dari tingkat kelima dari alam Dao Suci. Di depan alam absolut, apa yang disebut kemampuan lompatan katakmu, itu semua lelucon, ucap Kaisar Agung Shizu. Mendengar ini, Tan Yun memandang Kaisar Agung Shizu seolah-olah dia sedang melihat badut yang melompat di atas balok. Sialan, setiap kali aku memikirkanmu menyelinap ke istanaku dan mendapatkan kepercayaan dari Kaisar ini tidak sabar untuk menarikmu keluar dari kram. Sebelum Kaisar Agung Shizu menggertakkan giginya, mulut Huyan Zhang raungan datang dari langit yang jauh berkata, Saudara Yuxian, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Pelindung suci tidak tahan lagi, kamu cepat untuk menangkap Tan Yun, ucap Huyan Zhang. Oke, setelah itu Kaisar Agung Shizu menjawab, sambil memegang pedang dewa, dia berkata, hari ini kamu mati, ucap Kaisar Agung Shizu. Kaisar Agung Shizu memegang pedang, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan menikam pedang ke arah Tan Yun. Boom! Ketika langit runtuh dengan cepat, cahaya pedang sejuta kaki yang mengandung kekuatan 5 elemen dan leluhur angin dan guntur Dao melahapnya ke arah Tan Yun. Di jantung Kaisar Agung Shizu, Tan Yun pasti akan bersembunyi dengan tergesa-gesa, dan pada saat itu, dia akan menangkapnya hidup-hidup. Namun selanjutnya, pemandangan yang membuat Kaisar Shizu sangat panik terjadi. Langkah ilahi Hongmeng. Ketika cahaya pedang sejuta kaki hendak menelan Tan Yun,
Tan Yun memegang Yu Yunxi di lengan kirinya, dan dengan sekejap, dia dengan mudah lolos dari cahaya pedang dan muncul di depan Kaisar Agung Shizu. Tinju kanannya terbanting, dia memukul dada Kaisar Agung Shizu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Kaisar Agung Shizu ketakutan sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Bang! Retak! Dalam suara Gouges yang tumpul, ada suara retakan tulang yang mengerikan. Dada Kaisar Agung Shizu runtuh, beberapa tulang rusuk patah, dan darah menyembur dari mulutnya dan tertiup angin. Setelah diledakkan ratusan ribu kaki, Kaisar Agung Shizu berdiri gemetar dari langit, tidak berani percaya. Apa yang terjadi? Dia hanya di tingkat kelima alam Dao Suci, bagaimana dia bisa begitu kuat, ucap Kaisar Agung di dalam hatinya. Pada saat ini, Kaisar Agung Shizu sangat ketakutan. Sekarang dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan begitu kuat. Kaisar Shizu yang terluka parah menutupi dadanya dengan tangan kirinya, dan saat berlari menyelamatkan diri melintasi dataran, dia berteriak kepada Huyanzang dan pelindung suci, lari, Tan Yun terlalu kuat, ucap Kaisar Agung Shizu. Saat Kaisar Shizu berteriak, suaranya berhenti tiba-tiba, tetapi itu adalah lengan kiri Tan Yun di sekitar Yu Yunxi yang pingsan, dan kaki kanannya berubah menjadi cambuk, menyapu Kaisar Agung Shizu. Tidak, kaca, kaca. Di bawah sapuan kaki kanan Tan Yun, lutut Kaisar Shizu hancur, dan Kaisar Shizu, yang kehilangan kedua kakinya, berteriak dan berguling-guling di udara. Wosh! Tan Yun seperti hantu, mengejar Kaisar Agung Shizu dalam sekejap, meraih lehernya dengan tangan kanannya. Tan Yun, demi memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun, aku memintamu untuk mengampuniku, ucap Kaisar Agung Shizu yang dicekik oleh Tan Yun, memohon belas kasihan dengan samar. Tan Yun menutup telinga, dan setelah kekuatan leluhur mengebor dari ujung 5 jari, itu menembus ke leher Kaisar Agung Shizu dan langsung menuju ke alis, memenjarakan Lingqi. Segera, Kaisar Agung Shizu tampaknya telah kehabisan semua kekuatannya, dan digantung di udara oleh Tan Yun. Tan Yun mengorbankan pagoda Panjun dalam satu pikiran dan melemparkan Kaisar Agung Shizu ke menara. Tan Yun menyingkirkan pagoda Panjun, melingkarkan lengan kirinya pada Yu Yunxi, melintas dengan cepat dari langit, dan menuju ke Fang Zixi. Pada saat yang sama, Huyanzang dan pelindung suci mengetahui bahwa Kaisar Agung Shizu dengan mudah ditundukkan oleh Tan Yun, keduanya merinding. Pelindung suci, jika Tan Yun datang lagi, kita pasti akan mati. Kita tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, cepat dan melarikan diri ke kota leluhur, cepat, ucap Huyanzang. Huyanzang membakar dirinya dengan ngeri dan keengganan, dan berbalik melarikan diri menuju formasi pertahanan besar kota leluhur Nanzu. Huyanzang tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia membakar jiwa leluhur Dao tertinggi, dia tidak akan mampu melawan Fang Zixi, Raja Iblis Agung, dan Tan Yun, salah satu dari mereka akan membakar jiwa mereka, dan akan sulit baginya untuk menjadi lawannya ketika terluka sekarang. Oleh karena itu, hanya dengan melarikan diri ke kota leluhur Nanzu dan mengandalkan formasi besar untuk melindungi kota, seseorang dapat memiliki peluang untuk bertahan hidup. Baik Master Sekte, ucap pelindung suci yang telah terluka di kesempurnaan agung alam leluhur Dao, segera membakar dirinya dengan jiwa leluhur Dao-nya, kecepatannya meningkat tajam, dan mengikuti Huyanzang dari kehampaan. Jika Anda bisa melarikan diri, saya Fang Zixi tidak akan menjadi kultivator di alam leluhur Dao tertinggi, ucap Fang Zixi. Fang Zixi memikirkan tingkat tinggi dan murid kuil Tianmen yang meninggal di tangan penjaga tua, dia mengungkapkan di matanya yang indah. Dengan kemarahan, kekuatan megah memenuhi tubuh dengan kekuatan leluhur Dao tertinggi. Segera, kecepatan meningkat tajam, 3 kali lebih cepat dari kecepatan pelindung suci yang membakar dirinya di jiwa leluhur Dao. Zixi, kamu datang untuk membunuh pelindung suci, aku akan membunuh Huyanzang, ucap Tan Yun melingkarkan lengan kirinya pada Yu Yunxi, bersiul panjang, dan terus melakukan langkah ilahi Hongmeng, berkedip cepat di atas dataran, mengejar menuju Huyanzang. Namun, Tan Yun menemukan bahwa setelah dia melakukan langkah ilahi Hongmeng dengan seluruh kekuatannya, kecepatannya sebanding dengan Huyanzang yang mengorbankan diri dari jiwa leluhurnya. Jika ini terus berlanjut, Huyanzang pasti akan melarikan diri ke kota leluhur Nanzu. Hahaha, Tan Yun, kamu tidak bisa mengejar Master Sekte ini kan, ahahaha. Huyanzang tertawa dengan marah, selama Master Sekte melarikan diri ke kota hari ini,
ada banyak cara untuk membunuh kamu dan Fang Zixi, ucap Huyan Zhang. Hehe, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Ketika suara mengejek Tan Yun terdengar, ekspresinya tiba-tiba menjadi tegas, dan jiwa suci Hong Meng Dao membakar tengkoraknya. Untuk Tan Yun, ia dapat membakar jiwa suci Hong Meng Dao tanpa ragu-ragu, karena setelah terbakar, wilayahnya tidak akan mundur, paling-paling akan ada periode kelemahan. Tetapi setelah terbakar, dalam waktu singkat, kekuatannya akan meningkat 30%, dan itu bukan masalah besar untuk mengejar Huyan Zhang sebelum dia melarikan diri ke formasi pertahanan. Setelah membakar jiwa suci Hong Meng Dao, Tan Yun berdarah, dan setelah melakukan langkah ilahi Hong Meng lagi, kecepatannya 3 poin lebih cepat dari Huyan Zhang. Huyan Zhang hampir kehilangan akal, berteriak dan mati-matian melarikan diri. Pada saat ini, suara tua yang menyedihkan bergema di langit, tetapi setelah Fang Zixi menyusul penjaga tua itu, sebuah pedang menembus punggungnya, dan darah keluar dari dadanya. Bang! Fang Zixi melakukan tendangan voli di depannya, telapak tangan kiri kian-kian diam-diam menyapu kehampaan, dan saat dia mengenai bagian belakang kepala wali bijak, tengkorak orang suci itu hancur, dan mayat tanpa kepala itu disemprot dengan darah jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun, kembalikan sihir ke Raja Iblis ini, ucap teriak Raja Iblis Agung. Tan Yun tidak mengatakan apa-apa, melambaikan tangan kirinya dengan ringan, dan seorang Peng Zuli menyeret Yu Yunxi yang tidak sadarkan diri dan terbang menuju Raja Iblis-Iblis. Dan Tan Yun terus mengejar Huyan Zhang. Sihir, ketika Raja Iblis melakukan tendangan voli dan memeluk Yu Yunxi, suara Tan Yun terdengar, dia hanya dalam keadaan koma, saya telah memeriksa lukanya, dan itu tidak serius, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Raja Iblis lega. Sudah terlambat, dan Huyan Zhang hanya berjarak 1.000.000 kaki dari formasi pertahanan. Tan Yun, kamu sisa dari Protos kuno abadi, Master Sekte ini memberitahumu bahwa kamu tidak dapat mengejarku. Master Sekte ini sedang menunggu, cepat atau lambat, saya akan membuat Anda dan Fang Zixi membayar harga yang menyakitkan, ucap Huyan Zhang. Benarkah, tapi sayangnya, Anda ditakdirkan untuk kecewa, suara ketidakpedulian baru saja terdengar, Huyan Zhang sudah berkorban tokennya, dan membuka pintu hanya Zhangsu Agung di layar Great Defense Array. Wosh! Huyan Zhang bergegas menuju gerbang formasi pertahanan besar. Ketika dia hanya satu langkah dari gerbang, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hong Meng dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Pergi ke neraka, ucap Huyan Zhang berputar-putar di udara, menghadap Tan Yun, sementara pedang suci di tangannya menusuk tangan kanan Tan Yun, dia mundur dan mencoba melarikan diri ke dalam formasi pertahanan. Menurutnya, Tan Yun pasti akan bersembunyi, selama Tan Yun bersembunyi, dia akan terbang mundur ke formasi pertahanan. Namun, adegan berikutnya yang membuat Huyan Zhang ngeri terjadi. Tapi Tan Yun yang tersenyum pada pedang yang ditikam itu, senyuman yang mengendalikan seluruh situasi. Ini juga merupakan senyuman yang tegas dan tegas. Uci, dalam cipratan darah, telapak tangan kanan Tan Yun tidak menghindar, tapi membiarkan pedang tajam Huyan Zhang menusuk ke telapak tangannya, menusuk dari belakang telapak tangan, dan menusuk ke arah tenggorokannya. Tan Yun, hati-hati, seru Fang Zixi. Pada saat ini, detak jantungnya seperti berhenti. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun membuat transmisi suara, dia tiba-tiba menoleh, dan tubuhnya tiba-tiba maju selangkah, membiarkan seluruh bilah pedang ilahi melewati lubang di telapak tangannya. Tan Yun mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan tertekuk setelah menghentikan tangan kanan Huyan Zhang yang memegang pedang. Kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tidak, kaca. Huyan Zhang melolong seperti babi, dan 5 jari tangan kanannya yang memegang pedang dihancurkan oleh Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.